Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas satu materi tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 12 di semester ganjil, yaitu dengan judul besar Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pada video ini kita akan diajak untuk menganalisis pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tujuannya supaya kita semua menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Bahkan sebaiknya mendahulukan kewajiban kita daripada hak kita sebagai warga negara. Nah, dalam pembahasannya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini dibagi menjadi beberapa pembahasan. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, makna hak dan kewajiban warga negara. Tentu kalau kita berbicara makna, artinya kita harus mengerti dulu pengertian dari hak dan juga kewajiban secara bahasa. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak yaitu sesuatu atau hal yang Anda peroleh atau yang Anda dapatkan. Nah, hak itu baru bisa diperoleh jika kewajiban sudah dilaksanakan. Nah, misalnya seorang pegawai memperoleh gaji ketika telah melaksanakan tugasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hak. Hak gaji akan didapat ketika dia melaksanakan kewajibannya, yaitu tugas-tugasnya sebagai seorang pegawai. Nah, kemudian kalau kalian ingat, di kelas 11 ada materi yang membahas tentang HAM. Nah, apakah HAM ini sama dengan hak warga negara? Nah, tentu saja dia memiliki pengertian yang berbeda. Jika HAM itu adalah hak yang melekat pada setiap pribadi manusia tanpa dia memandang status kewarganegaraan. Nah, sedangkan hak warga negara dia bergantung pada status kewarganegaraan. Jadi itu yang membedakan. Secara jelas disampaikan di sini bahwa hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Nah, dari pengertian ini maka terlihat jelas bahwa hak asasi itu sifatnya universal. Jadi dia bersifat universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dia dibatasi oleh status kewarganegaraan atau karena dia berkedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, dengan kata lain, tidak semua hak warga negara ini dia masuk ke dalam HAM. Tidak, gitu ya. Jadi contohnya, misal hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu adalah hak sebagai warga negara Indonesia saja ketentuannya. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Jadi sampai sini mudah-mudahan perbedaan antara HAM dan hak warga negara ini dapat jelas ya. Selanjutnya adalah warga negara Indonesia, dia terbagi menjadi dua. Nah, hak konstitusi adalah hak yang dijamin dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak hukum adalah yang muncul atau yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang atau perundang-undangan di bawahnya. Nah, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan, diberikan, atau secara lengkapnya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika kita ingin mendapatkan hak kita, maka sebaiknya sebelumnya kita harus melakukan kewajiban. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kewajiban asasi manusia sama dengan kewajiban warga negara? Tentunya berbeda ya.
Jadi kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi ini terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Sama halnya dengan HAM tadi, gitu ya. Nah, sementara kewajiban warga negara ini dia dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, akan tetapi konsep kewajiban warga negara ini memiliki cakupan yang lebih luas. Dia juga mencakup kewajiban asasi. Contoh misalnya Indonesia itu menghormati hak hidup. Nah, yang merupakan hak untuk setiap orang terlepas apakah dia warga negara Indonesia ataupun bukan. Nah, adapun misalnya kewajiban untuk bela negara. Nah, ini merupakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kalau misalkan dia bukan warga negara Indonesia, dia tidak perlu memiliki kewajiban ini sebagai warga asing, begitu ya. Jadi, kewajiban warga negara itu meliputi juga kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Mengapa demikian? Karena keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Nah, seseorang akan mendapatkan haknya karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya. Nah, hak ini juga bisa didapatkan akibat dari terlaksananya kewajiban orang lain. Contoh, misalnya seorang pelajar ini akan mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, nah sebagai salah satu akibat dari dilaksanakannya kewajiban seorang guru. Hak pelajar itu didapatkan karena dilaksanakannya kewajiban seorang guru. Nah, ini merupakan salah satu hubungan antara hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, akan tetapi sering terjadi pertentangan, karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Nah, contohnya misalnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak. Nah, meskipun menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan. Nah, hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila keseimbangan itu tidak ada, maka lama-kelamaan akan menjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, demikian penjelasan di video kali ini tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban, apa yang dimaksud dengan hak asasi, dan bagaimana perbedaannya terhadap hak warga negara. Selanjutnya juga kewajiban asasi dan juga bagaimana perbedaannya dengan kewajiban warga negara dan juga kaitan antara hak dan kewajiban warga negara. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.